Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Fadia Rahma dari kelas B1 Psikologi Agama NIM E02219013 akan menjelaskan sedikit tentang materi saya yang berjudul Relevansi Pengalaman Keagamaan dengan Kualitas Spiritual pada Remaja. Kesadaran akan kebutuhan spiritual bersifat individual, di mana setiap individu pasti memiliki pengalaman keagamaan yang berbeda-beda. Manusia sebagai makhluk yang sempurna mengalami dua perkembangan, yakni perkembangan fisik atau jasmani dan juga psikis atau jiwa. Masa remaja yang mana diidentikan dengan masa-masa transisi dari anak-anak menuju remaja. Di masa ini mereka akan melewati 3 periode, yakni yang pertama periode genetikal, yang kedua sosial, dan yang ketiga dewasa atau kematangan fisik dan psikis. Ketiganya diikuti dengan perubahan biologis dan juga sosial ekonomi. Periode perkembangan genetikal dialami remaja pada rentan usia 12-13 tahun. Tetapi dalam periode ini ada beberapa perbedaan yang terjadi antara wanita dan juga laki-laki. Wanita sekitar 1,5-3 tahun lebih awal dari pria mengalami perubahan ini, di mana ditandai dengan wanita mengalami menstruasi awal atau datang bulan dan mimpi basah pada laki-laki. Kemudian periode kedua adalah periode sosial atau pertemanan, yang mana dialami remaja ketika mereka merasa keingintahuan mereka sangat bertambah dan juga keinginan mereka untuk menambah relasi pertemanan sangat diinginkan, dan juga mereka merasa sedikit susah diatur, meninggikan ego, labil, dan sangat berambisi. Ketiga yakni periode dewasa atau yang dialami remaja di usia 21 tahun ke atas. Dalam periode ini mereka cenderung memikirkan hal-hal pokok dalam kehidupan mereka yang dirasa dapat menentukan masa depan mereka, dan mereka lebih cerdas dalam mengatur keuangan serta lebih mementingkan kebutuhan daripada keinginan. Yang selanjutnya adalah persoalan yang dialami remaja. Yang pertama yakni perubahan pikiran dan juga mental. Keyakinan agama yang diterima remaja pada masa anak-anak sudah tidak begitu menarik lagi bagi mereka, yang mana mereka sudah mulai memiliki sifat ketertarikan dan juga kritis terhadap ajaran agama. Mereka mulai tertarik pada masalah-masalah kebudayaan, sosial, ekonomi, dan norma-norma. Beberapa persoalan remaja yang dapat mempengaruhi dalam setiap sisi kehidupannya, yakni yang pertama pertumbuhan mental dan pikiran. Keyakinan agama yang diterima remaja sejak masa kanak-kanak hingga dewasa tidak lagi begitu menarik, terutama pada saat mereka usia anak-anak. Mereka sudah mulai memiliki sifat kritis terhadap ajaran agama, dan juga mereka mulai tertarik pada masalah-masalah kebudayaan, sosial, ekonomi, dan juga norma-norma kehidupan lainnya. Kemudian yang kedua adalah perkembangan perasaan pada remaja. Bagi remaja yang masih labil, sisi emosional atau moody menjadi hal yang penting dalam mengamalkan ajaran agamanya, karena mereka masih sangat bersifat egois dan juga mementingkan dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah pertimbangan sosial. Tumbuh di lingkungan yang religius akan membentuk jiwa yang juga religius, sekaligus mereka akan semakin bisa beradaptasi dengan lingkungannya karena mereka merasa nyaman berada di lingkungan tersebut. Kemudian yang keempat adalah perkembangan moral, merupakan salah satu sebab permasalahan yang timbul di kalangan remaja. Pada hakikatnya, tak ada perbedaan yang nyata antara agama dan moral. Karena seseorang yang beragama pasti percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mengagumi akan kebesaran dan ciptaannya. Berarti seseorang itu telah menunjukkan dan memiliki moral yang baik. Agama dan moral memiliki hubungan yang sangat erat kaitannya, dan beberapa orang mengatakan bahwa moral adalah sebagian dari agama. Kemudian yang selanjutnya adalah ibadah dan sembahyang. Ibadah dan sembahyang menjadi hal-hal dasar bagi seorang dalam beragama. Ketika keduanya dijalankan, maka pengalaman dari penghayatan dalam suatu agama akan direalisasikan dan juga dapat dioptimalkan. Kemudian adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengalaman keagamaan pada remaja. Yang pertama yakni pendidikan dan pengajaran yang diperoleh oleh remaja dari berbagai sisi tradisional maupun sosial lingkungannya, dan tekanan lingkungan sosial yang berlaku atau disepakati di lingkungan tersebut. Kemudian yang kedua, adanya kebutuhan-kebutuhan pada remaja yang belum atau
kurang terpenuhi seperti kebutuhan keamanan, cinta kasih, harga diri, dan adanya ancaman kematian. Kemudian yang ketiga adalah berbagai pengalaman yang dapat membentuk sikap religius, terutama pengalaman tentang keselarasan, keindahan, dan kebaikan di dunia ini, serta konflik moral dan pengalaman emosional dalam beragama. Kemudian yang terakhir adalah faktor berbagai proses pemikiran verbal dan atau juga disebut dengan internal. Kemudian adapun di antaranya sikap-sikap keagamaan pada remaja, yakni yang pertama adalah percaya karena ikut-ikutan. Biasanya hal ini disebabkan oleh faktor keluarga dan juga pergaulannya. Kemudian dari keduanya, remaja dapat menjadikan pelajaran untuk sekaligus dijadikan contoh dari keluarga maupun pergaulannya. Sikap ini terjadi ketika remaja memasuki usia rentan 13-16 tahun, yang mana kualitas spiritual mereka tergolong belum mumpuni. Kemudian yang kedua adalah sikap percaya dengan kesadaran, yang mana muncul bersamaan dengan kegoncangan dalam diri mereka dan perubahan-perubahan bentuk fisik atau pubertas, sehingga mereka lebih banyak memperhatikan dirinya. Perhatian itu disertai dengan rasa cemas dan juga takut, kemudian susah diatur, tetapi juga menimbulkan rasa bangga dan senang terhadap dirinya sendiri. Hal ini dapat terjadi sebab mereka merasa ingin diakui keberadaannya di masyarakat, dan mereka yang merasa sudah dewasa akan bersikap seperti ini dalam lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Dari sini kualitas spiritual remaja sangat dalam beribadah sangat terlihat peningkatannya. Kemudian yang ketiga adalah timbulnya kebimbangan dalam beragama. Remaja mulai merasakan kebimbangan ini ketika mereka mencapai kematangan. Kematangan di sini diartikan ketika remaja memiliki rasa cukup dalam ilmu pengetahuannya untuk dijadikan dasar memunculkan pertanyaan-pertanyaan atau keraguan-raguan dalam beragama. Remaja yang mengalami sikap seperti ini, kualitas spiritualnya cenderung menurun sebab mereka meyakini kebenaran agama masih absurd. Yang keempat yakni sikap yang lebih beresiko di kalangan remaja, yakni ketidakpercayaannya kepada Tuhan. Rata-rata ketidakpercayaan ini dirasakan pada akhir masa remaja. Hal ini disebabkan oleh rasa cemas dan kegelisahan mereka yang dirasakan dalam hidupnya, serta bisa juga disebabkan oleh kurangnya penghayatan dalam menjalankan kewajibannya sebagai umat beragama. Mereka merasa tidak dapat menemukan kepercayaan adanya Tuhan secara mutlak. Kemudian mereka secara tidak langsung memeluk suatu agama tertentu. Ketika mereka memeluk suatu agama tertentu, di masa ini mereka merasa kehilangan jati dirinya. Sehingga jika sudah seperti ini, maka kualitas spiritual pada remaja hampir tidak terlihat lagi. Mereka lebih menurun dalam aspek-aspek spiritualnya. Mereka juga lebih cenderung bersifat humanis dan terkesan netral, tidak lagi memperdulikan agama yang satu dengan yang lainnya sebagai suatu perbedaan. Materi yang dapat saya sampaikan, dan di sini akan bisa diambil kesimpulan yakni kualitas spiritual pada remaja sebenarnya adalah tergantung bagaimana dia mengontrol dan mengatasi emosi atau ego dan perasaan yang bergejolak dalam hatinya, sebab banyak faktor-faktor di sekitar mereka yang mampu mempengaruhi sekaligus membentuk kepribadian mereka menjadi apakah tetap berada di jalur positif maupun di jalur negatif. Oleh sebab itu, peran orang tua sangat diperlukan bagi perkembangan dan pertumbuhan remaja, karena dari orang tua juga seseorang anak belajar tentang segala sesuatu untuk dijadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus pembentukan karakter yang nantinya melekat kepada dirinya masing-masing. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.